Baik teman-teman, meskipun ini lagu pembukanya mungkin nuansanya dari agama Islam, kemudian judulnya tentang sedekah, istilah ini pun mungkin dari agama Islam ya, tapi tema ini sebenarnya bicara tentang umum ya. Jadi bagi saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang mendengarkan rekaman ini Anda sesuaikan saja maksud dan tujuan dari tema kita ya. Jadi bukan spesifik rekaman ini ditujukan untuk agama Islam saja. Nggak, ini semua buat Anda juga, saudara-saudaraku di lain agama. Jadi gini, kita bicara soal sedekah ya. Banyak mungkin akhir-akhir ini, belakangan ini, Anda mungkin kalau jalan-jalan di toko buku, Anda nonton televisi, atau bahkan mungkin di pengajian-pengajian sangat marak ya bahwa tentang sedekah ini. Terutama banyak sekali testimoni ya, atau kesaksian-kesaksian banyak orang yang berubah hidupnya setelah mengalami mungkin penderitaan finansial yang teramat sangat, kekurangan luar biasa ya, atau sakit yang tiada kunjung sembuh, tiba-tiba berubah drastis membaik setelah dia melakukan sedekah. Dan sedekahnya bukan sedekah yang sedekah yang ekstrim gitu. Nah, kalau kita lihat ya, sekali lagi bahwa kadang yang dipublish itu kan yang selalu yang berhasil ya. Kalau kita lihat apapun, iklan mesti yang dimunculkan yang berhasil. Sementara kalau Anda mungkin mau lebih cermat lagi, banyak juga kok yang mempertanyakan. Karena di inbox saya ya banyak yang nanya, di Facebook saya, mereka sudah meniru melakukan sedekah-sedekah semacam itu, tetapi nyatanya tidak ada perubahan sebagaimana yang sering mereka lihat gitu. Jadi mereka bertanya, apakah benar sih sedekah itu bisa merubah kehidupan sebagaimana orang-orang yang telah melakukan, yang berhasil. Jadi teman-teman, sebenarnya memang iya, tapi di balik sedekah ini ada satu hal yang sebenarnya terkait dengan vibrasi. Nah, soal vibrasi inilah yang sekali lagi kadang-kadang luput orang perhatikan. Sebagaimana kita sering meniru orang melakukan cara-cara yang sedemikian berhasil, tapi lupa untuk kita meniru bagaimana vibrasinya. Kita lebih cenderung hanya fokus kepada meniru yang technically ya, yang kelihatan. Yang tidak kelihatan nggak diperhatikan, padahal ini perannya sangat besar. Nah, hubungannya gimana? Gini teman-teman, sebenarnya yang namanya sedekah ini tujuannya ada dua ya. Tujuannya ada dua buat kita loh ya, buat kita. Jadi saya jelaskan dulu. Sedekah itu kan yang baik kan ikhlas ya. Kita benar-benar ikhlas melakukan sedekah. Meskipun ada juga sebuah statement bahwa kalau hitung-hitungan sama Tuhan kan boleh, karena Tuhan tahu sudah menjanjikan kalau sedekah segini akan mendapatkan segini dan sebagainya. Oke ya. Nah, tapi kita bahas gini. Kita mau ikhlas mau enggak ya? Kita mau ikhlas mau enggak, yang namanya sedekah tetap akan memberikan efek kepada yang menerima sedekah. Sedekah ini tidak harus uang ya, bisa harta yang lain atau mungkin ilmu, sedekah ilmu atau apapun itu terserah. Nah, misalkan Anda mensedekahkan beras ya, sedekahkan beras kepada orang-orang yang di sekeliling Anda nggak bisa makan nasi. Anda waktu itu mungkin belum begitu ikhlas. Tapi percaya sama saya ya, orang diberi nasi mau Anda ikhlas mau enggak, mereka tetap kenyang kok. Benar nggak? Itu efek buat mereka. Nah, sekarang yang saya bahas adalah efek buat si pemberi sedekah. Nah, efek buat si pemberi sedekah, disinilah letak keikhlasan menentukan. Apakah ada efek dan tidak ada efek? Selalu ada, cuman yang saya amati adalah efeknya adalah tingkat kecepatannya, lambat atau cepat. Hanya itu aja. Jadi ada yang delay gitu. Kenapa? Karena faktor keikhlasan ini. Ada dua hal yang perlu kita sadari ketika kita melakukan sedekah. Ya. Yang pertama bahwa sejatinya dalam kehidupan ini kan segala sesuatu pasti keluar masuk ya. Seperti halnya Anda bernafas, Anda baru bisa menarik nafas kalau Anda mengeluarkan nafas. Anda baru bisa
memasukkan makanan, kalau Anda juga sudah membuang makanan yang sudah Anda makan, ya sudah sisa-sisa kotoran Anda buang, dan seterusnya dan seterusnya. Nah sama ya, sebagaimana kita bernapas, sebagaimana kita dalam proses pencernaan tadi ada masuk ada keluar, maka harta pun sama, ilmu pun sama. Jadi kalau misalkan kita merasa kok seret sekali ya, harta kita kok seret sekali, pendapatan kita untuk masuk, bukan bisa jadi penyebabnya bukan karena Anda kurang melakukan cara-cara yang memungkinkan penghasilan itu masuk, tetapi Anda kurang mengeluarkan. Jadi seperti bernapas, harta kita itu cuman kita mikirin narik nafas tapi lupa untuk membuang nafas, pasti nggak bisa narik. Jadi selalu ada yang keluar, itu sudah hukum alam. Nah kalau misalkan kita tidak mau bersedekah, ya kita misalkan tidak mau bersedekah nih dengan alasan-alasan tertentu, maka tetap karena hukumnya itu ada yang masuk, ada yang keluar. Sesuatu itu, misalkan harta Anda yang harusnya Anda keluarkan, itu pasti akan keluar dengan caranya sendiri. Jadi kita banyak punya pilihan prabayar atau pasca bayar. Tahu ya, kalau Anda misalkan pengguna dari kartu untuk seluler ya, telepon, kan ada yang prabayar, ada yang pasca bayar. Nah, kalau prabayar itu kan Anda beli pulsa dulu baru Anda pakai. Tetap aja keluar kan? Atau Anda tidak ngisi pulsa, Anda pakai aja. Saya dulu juga pernah menggunakan yang pasca bayar ini selama bertahun-tahun. Nah, setelah nanti di akhir bulan atau di periode tertentu, Anda harus bayar itu. Nah, jadi Anda sebenarnya setiap manusia pasti akan melakukan sedekah ini. Akan melakukan sesuatu yang dia harus mengeluarkan, giving others. Harus memberikan sesuatu untuk orang lain. Cuman pilihannya Anda lakukan dengan kesadaran, atau nanti kehidupan alam ini akan mengambilnya dengan caranya sendiri. Maksudnya gimana? Contoh dengan caranya sendiri itu gini loh. Anda misalkan menunda-nunda nih sedekah, Anda tunda-tunda. Tiba-tiba nanti mungkin motor Anda rusak, dompet Anda hilang, handphone Anda tiba-tiba harus ganti, dan Anda harus keluar. Nah, itu adalah salah satu contoh-contoh di mana Anda mau tidak mau harus keluar uangnya kan. Itu adalah sedekah sebenarnya. Tapi sedekah yang dibayar di belakang. Loh kok bisa sedekah? Ya itu kan rezekinya orang. Anda harus beli handphone lagi, ya itu rezekinya yang jual HP. Anda harus dompetnya hilang, Anda harus beli dompet lagi. Sepatunya hilang, harus beli sepatu lagi. Anda harus ngeluarin uang, berbagi rezeki Anda kepada orang lain. Pilihannya nggak ada, harus berbagi kepada orang lain. Jadi, sebenarnya sebagian dari hal-hal yang kita sebut sebagai musibah, itu bisa juga karena kita kurang sedekah. Betul, memang karena hukumnya seperti itu. Nangkep ya, maksud saya. Jadi, saya pernah ada yang ini ya, dulu saya bahas bahwa misalnya contoh nih, Anda misalkan ikut asuransi, it's okay, Anda asuransi nggak masalah gitu loh. Nah, tapi kalau misalkan Anda tidak berasuransi, pastikan Anda juga punya satu pengeluaran yang intinya adalah mengeluarkan. Karena ujung-ujungnya sedekah. Karena yang penyebab musibah salah satunya adalah kurang sedekah ini. Jadi sama aja, Anda seperti kalau misalkan bersedekah rutin ini adalah Anda sedang melakukan program asuransi kepada alam semesta. Intinya sama. Anda berasuransi kan juga memberi rezeki sama agennya kan? Ya begitu cara kerjanya. Nah, kemudian yang kedua ya tadi kaitannya dengan vibrasi sekarang, bahwa sedekah ini sebenarnya pesannya adalah kita dilatih untuk tidak melekat dengan apa yang kita miliki. Nah, ketika kita mengeluarkan sesuatu, itu kan kita ada sebuah tantangan. Karena itu merasa kita punya kita mencarinya susah ya. Misalnya Anda cari uang susah, kemudian ketika diminta untuk mengeluarkan, ada sebuah perasaan tercerabut di situ ya. Seperti sesuatu yang terkelupas, dan itu mungkin bagi sebagian orang menyakitkan. Nah, padahal inti dari keberlimpahan adalah ketika kita tidak melekat. Tidak melekat. Nah, dengan dilatih kita bersedekah. Kalau kita sering bersedekah harta, kita tidak melekat dengan harta. Kita sering sedekah ilmu, kita tidak melekat dengan ilmu. Gitu loh. Nah,
Lalu bagaimana kaitannya lagi dengan mungkin perubahan hidup? Nah, teman-teman, ketika kita melakukan sedekah, kan tanpa sadar di bawah sadar kita, dalam perasaan kita merasa berlebih. Karena hanya yang merasa berlebihlah yang mau berbagi kan. Nah, ketika Anda memberikan sedekah, muncullah getaran nih, perasaan saya lebih ya. Dan kalau Anda masih ingat materi kita di rekaman tentang desain alam semesta, di mana desain alam semesta itu adalah fraktal, artinya alam semesta adalah cermin buat kita. Maka yang akan terjadi yang namanya menggaung. Jadi Anda ketika bersedekah, Anda memunculkan perasaan aku berlebih gitu ya, muncul perasaan seperti itu, sehingga apa? Suara Anda akan menggema ke alam semesta lalu dipantulkan kembali kepada Anda. Akhirnya mantul ke kita apa? Lebih. Nah, itu yang membuat seseorang ketika habis bersedekah, hidupnya berubah drastis. Ini loh, ya efek pantulnya ini. Nah, pertanyaannya adalah kenapa ada sebagian orang, atau mungkin banyak karena nggak diekspos, mereka melakukan sedekah ini merasa nggak dapat seperti yang katanya digembar-gemborkan atau yang Tuhan janjikan. Karena balik lagi bahwa kadang banyak orang meniru jumlah sedekahnya. Misalkan Ustadz A ya, misalkan Ustadz A ini dia sedekah sekian ratus juta, lalu mendapatkan 10 kali lipatnya, dapat 1 miliar. Nah, kita tergoda untuk meniru jumlah sedekahnya saja. Tetapi kita lupakan aspek vibrasi. Aspek vibrasi itu apa? Perasaan dia saat bersedekah. Itu loh yang membedakan. Karena kita hanya meniru caranya, sementara alam semesta hanya merespon vibrasi kita, maka efeknya akan delay. Entah sampai kapan. Ya sampai perasaan kita sama dengan orang yang bersedekah yang berhasil itu. Nangkap ya? Jadi kalau dia bersedekah dan dia ikhlas, dia memancarkan perasaan berkelimpahan, tidak melekat, maka mantulnya cepat sekali. Tetapi ketika kita bersedekah itu berat rasanya ya, maka ya gaungnya pun akan kebalikannya dong. Nah, ada sebuah pertanyaan, berarti kalau bersedekah harus nunggu ikhlas dong? Ya enggak juga. Kalau saya pribadi gini, bersedekah aja, tetapi nanti kita cermati pada saat kita mengeluarkan itu perasaan kita seperti apa. Efeknya akan ditentukan di situ. Namun sebagaimana Anda mungkin pernah kehilangan sandal di masjid, pernah kecopetan dan sebagainya, lama-lama waktu akan menuntun kita untuk melupakan itu kan, untuk ikhlasnya. Akhirnya kita tidak melekat lagi. Nah, disitulah efeknya mulai bekerja. Saat kita mulai lupa itulah. Nah, kalau misalkan Anda tetap mempertahankan ngarepnya itu, masih ingat ya kemarin dalam pembahasan soal force, power, keinginan ya mendapatkan sesuatu melekat, itu getarannya rendah. Lah kalau Anda bersedekah selalu menggunakan getaran keinginan mendapatkan ini itu, Anda hold terlalu lama di dalam diri Anda, ya efek sedekah Anda yang seperti Anda persepsikan akan menimbulkan kelimpahan pada diri Anda kan delay. Bukan saya bilang nggak berefek ya. Delay sampai Anda let it go. Sampai Anda melepaskan semua itu. Jadi kalau nggak misalkan ini nggak diperhatikan ya, kita melihat sepertinya loh, kok nggak adil ya Tuhan, kenapa dia saudara kita bersedekah sekian, kok efeknya begini, sementara kita melakukan nggak seperti itu. Kita harus evaluasi. Yang membedakan adalah vibrasinya dia saat bersedekah dan vibrasinya kita saat bersedekah. Bisa ditangkap ya? Nah, jadi poin pentingnya adalah di situ. Kita dilatih tidak melekat dengan apa yang kita miliki. Itu adalah pesan penting dari bersedekah. Nah, mungkin ada sebuah pertanyaan lagi. Kalau misalkan kita sejak awal bersedekah ini sudah punya niatan begini, aku sedekah, aku ikhlas aja. Kalau ikhlas kan nanti akan begini. Apakah itu akan ngefek juga? Ini jebakan juga. Jadi artinya akan delay.
Jadi justru pada saat kita sudah seperti itu, kita kejebak lagi di force. Meskipun dalam perjalanannya nanti kita akan bisa sambil jalan, bisa belok dan membenahi getaran kita di power, ya. Seperti yang saya sering lihat polanya dalam kelas privat vibrasi, saya minta para peserta untuk mengakses perasaan-perasaan tertentu, perasaan ikhlas, perasaan tidak melekat. Ketika diukur pakai alat ya, sebenarnya sebelum diukur dia sudah bagus, tapi ketika sudah diukur tanpa disadari ada di situ yang namanya ngarep ya. Saya ikhlas lah supaya indikator di layar monitor bagus. Kan akan kelihatan tuh di layar monitor. Nah, ini jebakan lagi. Makanya teman-teman kenapa ya sedekah kalau bisa itu kita sembunyikan supaya kita tidak ria. Tahu ria ya? Ria itu kita memamerkan apa yang kita lakukan, terutama kita sedekah segini dan sebagainya. Apakah itu salah? Tidak salah, sebenarnya nggak salah-salah banget. Mungkin maksud Anda adalah dengan menunjukkan Anda bersedekah, Anda mengajak orang lain untuk mengikuti jejak Anda. Tetapi manusia adalah makhluk yang selalu bergerak antara force dan power. Nah, tanpa disadari ya, setiap orang tuh punya aspek sombong, punya aspek bangga, punya aspek takabur, punya aspek-aspek itu. Itu udah bawaan sejak kita dilahirkan. Nah, kalau misalkan kita sudah bersedekah, sudah getaran kita sebenarnya dari awal nggak begitu ikhlas, kemudian kita pamer, maka getaran kita jadi sombong. Masih ingat ya, sombong ya, sombong, ngarep, itu kan getarannya force. Akhirnya efek itu akan lama gitu loh. Efek kepada kitanya lama. Itulah sebabnya kenapa dianjurkan kalau kita sedekah dengan tangan kanan, tangan kiri nggak boleh tahu. Untuk mencegah, untuk menghindari supaya kita tidak tergelincir ke dalam vibrasi kesombongan dalam melakukan sedekah itu. Nangkap ya? Nah, jadi teman-teman, di balik apa yang kita lakukan ini sebenarnya selalu ada kaitannya dengan vibrasi. Karena apa yang kita lakukan selalu ada hubungannya dengan feeling tertentu, dengan perasaan tertentu. Di mana getaran inilah yang menjadi pembeda antara apa yang dilakukan seseorang dengan yang lainnya.